auladina dzurriyyatina talamidina jiranina jamaatina ummatina min ahlil malil khaira li badali sholali ta'lam alamil sholih anafiyatil barakati rasyikhat wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa middana bil asraril lati awdantaha ladai. Amin ya rabbal alamin. Sampean juga HP. Mbak Wedok tolong di syuting ya nanti anu. Yang enggak berangkat siapa nanti? Panggil suruh ke kolam barokah nanti. Walau banat. Allahu Akbar. Apabila jelas terlihat. Walau banat apabila telah napa niku jelas terlihat. Apa dzukuratuhu. Sifat kelaki-lakiannya maulud. Sifat kelaki-lakiannya maulud. Umira maka diperintahkan, jawabnya lau. Umira maka diperintahkan apa bitadaruki. Apa bitadaruki menambahkan kekurangannya, menyembelih akikoh, menambahkan kekurangannya, menyembelih akikoh. Ngeno salah siji kuwi. Tolong itu di video ya, yang enggak berangkat siapa. Nanti biar enak pemanggilannya. Jadi andai ada bayi terlahir punya alat kelamin ganda, belum diketahui apakah dia identik sebagai bayi laki-laki atau perempuan. Akhirnya keluarga memutuskan, ini perempuan aja lah. Umpama begitu. Akhirnya karena itu keputusan dikategorikan perempuan, akikohnya kan satu kambing. Setelah sekian tahun atau sekian bulan, kok kayaknya laki-laki deh ini, bukan perempuan. Tambah hari naik ke bulan, plek karakter laki-laki. Apabila ditemukan seperti itu, maka umiro bitadaruk. Karena dulu saat nuju hari akikoh 1 ekor, karena pertimbangan dia perempuan, kemudian kedapatan dia laki-laki, tinggal nambah 1 lagi. Ngoten. Wayut imu, dan harus memberi makan
wa yut'imu dan harus memberi makan. Siapal aku orang yang berakikoh. Siapal aku orang yang berakikoh. Ngasih makan minal akikoti dari dagingnya akikoh. Dari dagingnya akikoh. Al-fuqara'a. Terhadap para fakir. Orang-orang fakir. Wal masakin. Dan orang-orang miskin. Wal masakin dan orang-orang miskin. Ngoten wayat bahuha. Wayat bahuha. Maka sebaiknya fayat bahuha maka sebaiknya menyembelih siapa aku memasak nggih mboten menyembelih memasak siapa aku terhadap akikoh dimasak bihulwin dengan masakan yang manis bihulwin dengan masakan yang manis wayuhdi kemudian menghadiahkan siapa aku minha dari akikoh tadi dihadiahkan lil fuqara'i kepada orang-orang fakir wal masakini dan kepada orang-orang miskin walayat tahiduha ngoten dan sebaiknya tidak menjadikan siapa aku terhadap akikoh tidak menjadikan siapa aku terhadap akikoh dakwatan sebagai hidangan makan becekan dakwatan sebagai hidangan makan becekan wala yuksaru juga tidak boleh napa niku dipecahi apa admuha tulang belulangnya aku apa admuha tulang belulangnya aku ngoten jadi kalau itu faktanya satu sebenarnya diniatkan akikoh tapi bersamaan dengan niatan akikoh niku terus kasih undangan untuk becekan. Daging itu untuk becekan. Tidak murni disedekahkan atau dihadiahkan sebagaimana legalitasnya daging akikoh. Maka otomatis ya hisbahnya rusak. Hadiah itu rusak. Jadi sama halnya bayi itu belum diakikoi. Kirang langkung kaya ngoten samalnya ngoten. Jadi kalau becekan aja. Akikoh jangan untuk hidangan orang becekan. Nah terus, ngumpulin tetangga untuk baca Yasin umpamanya. Kirim doa kepada arwah ahli kubur. Itu masih bisa. Masih bisa. Yang paling ideal adalah setelah mateng dimasak manis, kemudian tidak dipecah-pecah, hanya dikerati di sekitar persendian, kurang lebih begitu, mateng, antar ke tempat fakir miskin, antar ke tempat tetangga, antar ke tempat anak-anak yatim yang fakir miskin. Ngoten.
niku yang paling afdol. Yang paling afdol seperti itu. Masya Allah. Subhanallah. Kalau di Arab, Mbah, kambing akikoh itu kemudian dimasak utuh. Utuh. Ngoten niku. Mboten dipotong-potong. Dimasak khusus dengan cara tradisional di sana. Ngoten, kemudian siapa yang datang makan tinggal ngambil sendiri-sendiri, nyayat sendiri, motong sendiri. Wa'lam ketahuilah anna sinal akikoti. Sesungguhnya umurnya binatang akikoh. Umurnya binatang akikoh wasalamataha, dan selamatnya akikoh, diselamatkan min aibin, dari cacat, yungkisu, yang bisa mengurangi apa aibin, mengurangi apa aibin lahmaha, terhadap dagingnya akikoh. Makanya jangan kambing yang kurus, cari kambing yang gemuk. Ngoten, karena kambing kurus sumsumnya enggak ada, biasanya berkurang lah minimal. Jadi itu aib. Wal akla, dan napa niku memakan, minha, dari akikoh. Ya Allah, watasadduqa, kemudian mengsedekahkan bibadia, terhadap sebagiannya akikoh. Ngoten, wamtina abaiha, ngoten niku, dan ketahuilah adanya larangan menjual daging akikoh. Wamtina abaiha, dan ketahuilah adanya larangan menjual daging akikoh. Dan jadi orang yang berniat akikoh menjual sebagian daging atau totalitas daging itu tidak boleh. Lain halnya kalau umpama nih sampean tergolong fakir atau miskin sehingganya punya hak untuk menerima. Tetangga Anda yang lagi akikoh nganter daging itu nggene sampean. Sampean terima karena Anda berhak menerima akikoh itu. Terus kemudian sampean jual karena alasan tertentu. Misal Anda nggak suka kambing atau Anda takut darah tingginya naik. Jual, nanti dapat duit, tukar beli tempe atau tahu yang tidak ada resiko. Tidak ada kekhawatiran negatif begitu. Itu boleh, nggak masalah. Karena Anda penerima mustahik lil akikoh. Anda bukan aku, bukan orang yang berakikoh, tapi Anda mustahik. Ngoten, orang yang berhak menerima daging akikoh. Anda jual karena enggak suka atau karena pertimbangan tertentu, boleh. Tapi kalau aku, orang yang akikoh itu sendiri, enggak boleh. Kaya ngoten niku, singgih ngoten niku, watasadduqu biba'diha, ngoten niku, wata'ayyunaha, ngoten, wata'ayyunaha, dan ketahuilah status menjadi fardu ainnya akikoh.
status menjadi fardu ainnya akikoh. Status itu bisa berubah dari sunnah menjadi fardu bin nadari, sebab nadar untuk berakikoh. Ngoten bin nadari, sebab bernadar untuk akikoh. Aku nadar nek putuku lanang aku arep akikoh aku. Lek wedok enggak. Pernah ada orang bilang begitu. Kenapa diteliti, ternyata dia punya anak 7. Nonton. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, masing-masing ada yang punya anak 3, ada yang 2. Nonton. Itu kulluhum perempuan. Jadi belum punya cucu laki-laki. Akhirnya dia dengan harapan melalui nadar itu Allah mengijabah doanya. Masa satu aja nggak punya cucu laki-laki. Wah, ini nanti anak saya yang nomor 5 ini kalau hamil lahir laki-laki, aku nadar tak akikoi, lek wedok ndak. Ya itu menjadi fardu ain terusan. Menjadi fardu ain. Subhanallah. Kalau di akikoh nadar harus ada segot nadar tuh, lain dengan di kurban loh. Berbeda. Itu hukmuhu bermula dari hukumnya. Ngoten niku sinal akikoh. Hukumnya sinal akikoh. Itu alama mengikuti ngoten niku keterangan hukum umur. Mengikuti keterangan hukum umur atau sesuai dengan hukum umur. Kalau wedhus domba setahun naik ke 2 tahun. Kalau kambing kacang Jawa Randu 2 tahun naik ke 3 tahun. Dan ikut itu. Sabako yang telah dijelaskan dahulu apamma. Sabako yang telah dijelaskan dahulu apamma. Dijelaskan fil udhiyati di dalam bab yang menerangkan hukumnya berkorban, menyembelih kurban. Ngoten. Allahu Akbar. Ngoten wa yusannu dan disunahkan. Wa yusannu dan disunahkan apa ayyudzana. Ayyudzana fi udunil maulud. Ayyudzana hendaknya dibacakan azan, dikumandangkan azan. Dikumandangi azan. Apa fi udunil maulud? Ngoten di dekat telinganya bayi yang baru dilahirkan. Di dekat telinganya bayi yang baru dilahirkan. Sifatnya udun al-yumna yang sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Diadani sampai rampung. Telinga kanan. Wa yuqima dan kemudian sunnah dibacakan iqamah. Sunnah dibacakan iqamah. Apa fi uduniha, telinganya maulud. Apa fi uduniha, telinganya maulud. Ngoten niku telinganya maulud. Al yusra yang sebelah kiri. Al yusra yang sebelah kiri. Ngoten. Wa ayyuhnaka dan sunnah ngoten niku. Wa ayyuhnaka dan sunnah ngoten mengolesi napa niku siapa aku ngoten al-mauluda terhadap bayi yang baru dilahirkan.
diolesi bitamrin dengan ngoten niku kurma kering yang dihaluskan. Bitamrin dengan kurma kering yang dihaluskan. Fayumdohu, kemudian dikunyah-kunyah halus. Dikunyah-kunyah halus dahulu. Apa si tamrin? Wayudlaku, kemudian dioles-oleskan atau digosok-gosokkan. Digosoki dengan tamrin yang sudah dikunyah. Apa hanakuhu, langit-langit mulutnya maulud. Apa hanakuhu, langit-langit mulutnya maulud. Ya Allah, dahila famihi, di bagian dalam mulutnya maulud. Di bagian dalam mulutnya maulud. Ngoten, tujuannya apa kok dicetakin? Liang zila agar supaya masuk. Liang zila agar supaya masuk minhu kepada maulud. Apa? Sayun sedikit makanan. Apa yang masuk? Sayun sedikit makanan. Agar supaya ada sedikit makanan yang masuk ila jaufihi. Ngoten niku kepada lambungnya maulud. Ila jaufi kepada lambungnya maulud. Ngoten. Ya Allah. Dan andai dengan cetakan itu masuk ke tenggorokan, kemudian turun ke lambung, apakah itu mengubah status air kencingnya bayi laki-laki itu, Mbak? Dari mukhaffafah menjadi mutawasitoh? Jawabnya enggak. Saya ulangi. Apakah mengubah status dari najis mukhaffafah kepada mutawasitoh dengan murni lambungnya hanya terisi, kecuali ASI sempat terisi aku tadi, sempat terisi yahnaku tadi. Apa itu? Nah, kurma sedikit yang dileletkan di langit-langit mulut. Nah, jawabnya tidak. Dipundhut piyambak. Alon-alon. Nggih, pundhut piyambak. Alon-alon. Nggih, mengke wis rampung. Mengke lek pun rampung. Ngoten niku fa ilam yujad, bila tidak ditemukan. Wa ilam yujad, bila mana tidak ditemukan apa tamrun kurma kering. Warutobun, maka dicetaki dengan menggunakan kurma basah. Warutobun, maka dicetaki dengan kurma basah. Wa illa, jika tidak ada rutobun, tamrun enggak ada, rutob boleh, rutob enggak ada. Wa illa, jika tidak ada rutobun, fasyai'un, maka boleh dicetaki dengan menggunakan sesuatu. Boleh dicetaki dengan menggunakan sesuatu. Sifatnya syai'un khulwun, yang rasanya manis. Khulwun, yang rasanya manis. Misal ada gula aren, boleh. Atau ada gula tebu, boleh. Atau ada madu, juga boleh. Ngoten niku. Ya Allah, bagaimana Mbah dengan sari manis? Gak ada larangan sih. Tapi kalau saya nggak boleh. Nggak ada larangan. Tapi kalau itu bayi saya nggak boleh. Kenapa? Sari manis itu zat pemanis tertentu yang
kayaknya ndak elok, ndak cocok bagi bayi. Untuk orang dewasa saja ada efek dominonya. Kalau terlalu sering konsumsi pakai jenis pemanis yang seperti itu, temuan patut diduga itu bisa menimbulkan efek buruk. Nanti orang konsumsi itu lama, itu ada temuan kemudian diabetes. Padahal kakeknya, ayahnya, saudaranya enggak ada yang diabetes. Nanti. Sementara dia diabetes. Setelah diteliti, oh seneng minum pakai pemanis macam itu. Kaya ngoten niku. Karena bayi itu komponen lambung dan lain sebagainya masih ori, yang masuk ke lambungnya harus orisinil pula. Kirang langkung kaya ngoten niku. Artinya untuk menjaga kesehatan. Arsat enggak boleh. Arsat enggak boleh. Enggak boleh. Wa ayu sama, dan sunnah diberi nama. Sunnah diberi nama siapal mauludu, bayi yang dilahirkan tadi. Sunnah diberi nama yaumas sabi'i wiladatihi, tepat di hari ketujuhnya. Tepat di hari ketujuhnya kelahirannya maulud. Di hari ketujuhnya kelahirannya maulud. Ngoten. Watajuzu, dan diperbolehkan. Apa tasmiyatuhu, ngasih nama kepada maulud. Apa tasmiyatuhu, ngasih nama kepada maulud. Qabla sabi'i, sebelum hari ketujuhnya. Wa ba'dahu, juga boleh ngasih nama setelah lewatnya sabi. Juga boleh ngasih nama setelah lewatnya sabi. Ngoten, tapi yang ideal di hari ketujuh. Lah kula nderek sing boten ideal. Kenapa? Darkul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ngoten. Banyak hal baik di sekitar kelahiran bayi. Namun ternyata ada saja. Ngoten. Di tempat tertentu, rumah tertentu yang istilahnya perlu dikaji ulang. Ditemukan hal negatif seperti apa? Nun sewu. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam ketujuh, di situ digelar toret. Apa itu toret? Ditoto, digeret. Digelar remi. Bayi itu masih fitrah loh. Makanya diadzanin, mungkarot didatangkan. Adzan. Terus ceritanya ngalor ngidul. Nah itu yang disayangkan. Itu yang disayangkan. Dan untuk menyampaikan ini sebagai nasihat, kulil haq walau kana muran, itu riskan, Mbah. Sementara syariat itu seharusnya disampaikan secara arif dan bijaksana. Maka saya memilih pakai bahasa tubuh istilahnya. Bahasa lisan hal. Ngeten. Akhirnya untuk netralisir itu, agar tidak ada yang seperti itu, ngasih nama ya belum 7 hari. Lebih cepat, lebih baik. Karena kalau sudah dikasih nama, biasanya walau ada orang datang, orang berkunjung,
ikut empati, berbahagia, bertasyakur, itu biasanya enggak lagi bawa toret, enggak lagi ngobrol ngelantur begitu. Itu kirang langkung ngoten niku. Subhanallah. Walau mata dan seandainya meninggal dunia. Walau mata seandainya meninggal dunia siapal mauludu bayi yang telah dilahirkan tadi. Dia wafat qabla sabi'i. Sebelum hari ketujuh. Qabla sabi'i sebelum hari ketujuh. Jawabnya Sartiyah Lau. Sunnah. Maka tetap disunahkan. Sunnah, maka tetap disunahkan. Apa yang disunahkan tasmiyatuhu, ngasih nama kepada maulud. Apa tasmiyatuhu, ngasih nama kepada maulud. Ngoten, itu statusnya tetap disunahkan. Ngoten. Ditambah keterangan ya. Tetap disunahkan akikoh. Tetap disunahkan akikoh. Dalam kurung bagi orang yang mampu. Dalam kurung bagi orang yang mampu. Atas bayi yang meninggal keguguran. Atas bayi yang meninggal keguguran. Dengan catatan sudah masuk usia kandungan, layak ada ruhnya. Layak ada ruhnya. Berarti usianya nun sewu sudah 4 bulan akhir ke atas, naik ke 5. Fisiknya mulai kepala kaki sudah kelihatan. Sudah utuh, ada kaki, ada tangan, ada kepala. Dan masuk ke 5 gitu. Itu tetap sunnah, walaupun keguguran. Keterangan diambil dari kitab Al-Fatawil Fiqhiyah. Keterangan diambil dari kitab Al-Fatawi Fiqhiyah Al-Kubro. Al-Kubro. Juz 4, halaman 257. Yang kedua, tambahan. Dalam kitab Fatawil Islam, Juz 1, halaman 300 bukan halaman ya, nomor pertanyaan. Nomor pertanyaan 3534. 3534. Dikatakan akikoh tidak bisa digantikan
Akikoh tidak bisa digantikan dengan membagikan uang. Akikoh tidak bisa digantikan dengan membagi-bagikan uang. Dalam kurung lit taqarrub ilallah harus berupa daging kambing. Tutup kurung. Nyapo. Begitu pula tutup kurung tadi, membeli daging di pasar, untuk dimasak bagi akikoh. Untuk dimasak bagi akikoh. Jadi belinya wujud daging, bukan kambing hidup. Daging, sudah daging. Itu tidak dianggap cukup sebagai akikoh. Tidak dianggap cukup sebagai akikoh. Apa? Kitab apa tadi yang terakhir? Fatawil Islam. Juz berapa? Halaman berapa? Bunyinya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nurun Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi lallah ma fi qalbi ghairullah nurun Muhammad sallallahu la ilaha illallah wa qala innama takhadtum min dunillah wa qala ngendika sinten Ibrahim dawuh liqaumihi maring kaum Ibrahim dawuhe Mbah Ibrahim innama takhadtum ing lafat innama takhadtum angin pesine padha mengambil sapa sira kabeh abadum tegese padha menyembah sapa sira kabeh min dunillahi ngoten dari selainnya Allah authanan ing pira-pira patung berhala yang patung berhala tadi dibuat ngoten niku ahjaron ngoten niku saking bahan pira-pira watu ya Allah mawaddatan krana oleh napa niku wau nyembah patung dari batu tadi mawaddatan krana mencintai krana demen silatan ngoten tur krana nyambung bainakum antarane sira kabeh krana kancane nyembah ya melok nyembah ngoten biar ada kesamaan akhirnya punya rasa saling memiliki ukhuwah
ngoten niku kufriyah meningkat bainakum fil hayati dunya ing dalam kehidupan ana donya ngoten ya Allah lah tabko sebenarnya ora dadi tetep apa mawadah ora dadi tetep apa mawadah ngoten buktine ya padha peperangan dhewe-dhewe Umayaumal kiamati kemudian di hari kiamat yakfuru akan mengkufuri sapa ba'dukum sebagian di antara kamu semua biba'din terhadap sebagian yang lain yatabarra'u membebaskan diri sapa ba'dukum sebagian sira kabeh mim ba'din dari sebagian yang lain yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin wa ma'wakum ing hale utai tempat kembali ne sira kabeh masirukum tegese tempat kembali ne sira kabeh kuan naru neraka bareng salimna wal muslimin wa ajirna anin nar yakni ngersakaken sinten Gusti Allah al abida ing wong kang nyembah wal ma'buda dan patung berhala yang disembah semuanya akan dilempar ke neraka wa malakum lan ora ana iku keduwe sira kabeh minasirin utawi wong kang padha menolong kabeh ngono ya ora ana mimani ina tegese wong kang napa niku ngoten ya wong kang napa niku nyegah kabeh min adzabillahi ngoten saking siksane Gusti Allah mi ya kon ngresiki kolam barokah iki. Duroh 5. Beriti 6. Jurumiyah 3. Alfiyah awal 5. Awamil 9. Ye. Ngresiki kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amana mongko beriman lahu kepada napa niku kerasulannya Nabi Ibrahim sinten Lutun Nabi Lut. Faqala mongko matur lahu maring Nabi Ibrahim sapa Lutun Nabi Lut sodakta ya Ibrahim ing lafat sodakta ya Ibrahim bener sapa panjenengan ya Ibrahim jenengan dika bener waqala lan jawab sinten Ibrahimu Nabi Ibrahim inni muhajirun ila rabbi ini temen sedune ingsun iku muhajirun wong kang berhijrah. Ngoten. Dari mana? Dari yang disembah masyarakat lingkungannya. Termasuk disembah orang tuanya. Orang tua laki-lakinya. Pindah ila Rabbi maring nyembah Allah zat kang dadi pangerane ingsun. Ai rajiun tegese wong kang kembali ila taati Rabbi maring tunduk patuh dateng pangerane ingsun tunduk patuh maring pangerane ingsun. Wa kharaja akhire metu sinten Nabi Ibrahim ngoten metu ila Haron ngoten min Haron dari napa kota Haron keluar pindah ila Filistin ngoten niku ke kota Palestina.
Innahu huwal azizul hakim. Innahu tene Allah wa ya Allah iku al azizu dat kang menang. Allah dat yang menang bin napa nikmati kelawan menyiksa minhum kepada kufar. Ngoten al hakim tur kang bijaksana. Hakama ngukumi sinten Allah bitahwili kelawan ngoten memindah tempatkan Nabi Ibrahim dipindah mimbalatin dari satu daerah ila baladin kepada daerah yang lain. Untuk apa beliau dipindahkan ngoten niku likibali salamati amriddin karena napa niku arai ngoten niku nyelametaken perkorone agama waziyadati lan krana ngoten niku usaha nambahi pengaruhe agama. Jadi Mbah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu kalau nempat di suatu daerah, kemudian beliau berdakwah, mulai ngaji, untuk kelas yang masih ideal ngaji ya diulang sebagaimana seperti teng madrasah di era itu. Kemudian orang-orang sepuh juga didatangi, ada yang didatangi dari rumah ke rumah. Itu kok apa ya? Di situ sekitar 3 bulan atau berapa bulan gitu. Enggak ada yang tertarik, enggak ada yang dapat hidayah. Enggak ada yang dapat hidayah. 3 bulan, apalagi lebih, enggak dapat hidayah. Ngaten. Beliau kemudian bismillah, ngaten, pindah. Kemana? Ke tempat yang baru, yang di situ belum ada orang berjuang. Nah, nanti kalau di situ kemudian ada yang dapat hidayah, ikut ngaji, mau sembahyang, rukun Islam dijalani, imannya menguat, yang pandai dan soleh di antara mereka dijadikan kader untuk meneruskan. Beliau pindah lagi di tempat lain. Ngoten. Buka lagi pendidikan baru. Ngoten. Ya Allah. Nah, kalau napa niku enggak ada ketertarikan masyarakat karena tidak ada hidayah dari Allah, 3 bulan tinggalin. Ngoten. Ketemu tempat ada yang tertarik, ada yang alim dan soleh, ditungguin sampai kader ini siap melanjutkan. Baru kemudian beliau pindah lagi. Makanya Ibnu Mas'ud itu termasuk perawi yang handal, perawi yang apa ya? Ngoten. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak santri. Oleh banyak pengikut. Ngoten. Karena beliau menggunakan sistem seperti itu. Subhanallah, subhanallah, banyak tempat. Lain halnya dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Umar itu nempat di satu tempat, beliau tidak pindah-pindah. Dan di tempat itu masyarakat berduyun-duyun, santri datang berguru kepada beliau. Istilahnya sekarang yang gawe pondok, nggak kemana-mana, istiqomah di rumah. Kaya ngoten niku. Dari ada yang masih mengikuti metodologi Darul Arqam, ada yang kemudian mengikuti napa niku cara yang lain. Cara setelah hijrah itu. Wa wahabna lan napa niku. Jadi kalau demi keselamatan agama, demi keselamatan jiwane sing berjuang,
Hijrah itu termasuk strategi seperti hijrahnya Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu strategi. Kaya kula ngeten iki, Mbah. Umpama kasarane atur domisili di tumpah darah kula. Mungkin ya bisa sih. Tapi kesulitannya lebih kompleks. Kenapa? Nggih, karena ya kuno konangan. Masa kecil kita seperti apa? Ngaten. Itu kadang menjadi hijab bagi orang yang belum dapat hidayah. Sehingganya ya nakalnya anak-anak seperti apa? Ngaten. Itu kemudian masih tetap dibawa-bawa. Padahal itu sudah jadi masa lalu. Dan yang terpenting kemudian telah dewasa menjadi soleh. Dan di banyak tempat para pejuang itu sukses berjuang di luar. Jarang yang sukses berjuang di tumpah darah. Andai tumpah darahnya ikut sukses dia perjuangkan, itu biasanya seperti Kanjeng Nabi. Dan ya Allah, Makkah ditaklukkan dari Madinah, ngaten, tidak ditaklukkan dari dalam Makkah itu sendiri. Saya ulangi, Makkah ditaklukkan dari Madinah, kota tempat berhijrah, bukan ditaklukkan dari dalam Makkah sendiri. Makanya hijrah itu strategi, bukan kacangan, bukan tinggal gelanggang colong pelayu, bukan. Hijrah itu strategi. Ya Allah, wa wahabna lan paring sapa ingsun ilaihi maring Nabi Ibrahim eli Ibrahim Ishak ing Nabi Ishak waladan tegese anak wa Yakub lan Nabi Yakub waladal walad tegese anake ngoten niku anak lanang wa ja'alna dadekaken ingsun fiduriyating dalem anak putune Nabi Ibrahim naslau tegese anak putune Nabi Ibrahim anu buata ing pira-pira sifat kenabian wal kitab balan kitab Yaqulu Ibnu Abbas akromna memuliakan sapa ingsun duriyatahu ing anak putune Ibrahim tak mulyakno binubuati kelan padha dadi nabi wal kitab lan diparingi kitab ngoten ya Allah ngoten ngoten ya Allah wal maulidah lan napa niku dimuliakan kelawan diparingi anak atau iba kang bagus wakana lan ana iku fihim ing dalem duriyah sopal anbiya pira-pira nabi wal kutubulan pira-pira kitab watainahu paring sapa ingsun ing Ibrahim ajrohu ing ganjarane Ibrahim fid dunya akromnahu mulyaaken ingsun ing Ibrahim bin nubuwah ngoten niku kelawan sifat dadi nabi wasana alan menyanjung al hasana kang bagus wal waladalan anak athoiba kang bagus bidunya ing dalem dunya wa inna tunai Ibrahim fil akhirah iku laminas sholihin yakti termasuk golongane wong kang soleh kabeh ma'abai sartane kakek moyange Ibrahim al-mursalin kang padha dadi utusane Allah kabeh besok akan kumpul fil jannati ing dalem jerone swarga ngoten niku fil jannati ing dalem jerone swarga ngoten waluton lan ngutus sapa ingsun ing Nabi Lut ngutus sapa ingsun Nabi Lut arsalna tegese ngutus sapa ingsun Luton ing Nabi Lut tautus sila qaumi maring kaum Lut itkala ing dalam waktu ngendika sapa Lut liqaumihi maring kaum Lut innakum ne sira kabeh kula tak tunaik dipadha nglakoni sapa sira kabeh alfahisyata ing penggawe kang jorok aliwato tegese sodomi
laki-laki seneng dengan laki-laki, nggasak dubur perempuan, ngoten niku seneng dengan perempuan, akhire dakon, ya Allah, ngoten masabakokum, ngoten niku masabakokum, ora mendahului ing sira kabeh biha dengan melakukan fahisyah sodomi itu. Sapa min ahadin wong suwiji, tak seorang pun mendahului. Ngoten, jadi kaum Lut itu pendahulu untuk sodomi. Ngoten min ahadin minal alamin, saking wong alam kabeh. Yaqulu ngendika sapa Ibnu Abbas, lam yakmal ora ana kang pernah nglakoni qablakum sebelum kamu, sapa kamu kabeh, sapa hadun minal alamin, amalakum kaya ngamali sira kabeh, al khabisa kang jorok. A innakum monoto utawi sira kabeh iku latak tuna padha nekani sapa sira kabeh rijala ing pira-pira wong lanang, adbaro rijal tegese ngoten niku dubure wong lanang, wataktauna lan malah mutusaken sapa sira kabeh asabila ing napa niku dalane, dadi sebabe duwe keturunan. Kalau sing dijimak laki-laki oleh laki-laki ya ora ana sing meteng. Kalau perempuan dijimak perempuan ya ora enek sing meteng. Akhire dunia punah. Ngoten